Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Selamat datang kembali Pak Rizal Fadila. Kemarin kita bahas tentang posisi Pak Rizal sebagai kader senior Muhammadiyah. Nah, sekarang tentu kita sebagai pegiat dakwah sangat berbahagia, bersyukur mendengar kemarin IBHRS mendapatkan surat bebas murni, jadi tidak usah lagi lapor, tidak usah terkendala dengan batasan-batasan. Dan yang luar biasa adalah pernyataan IBHRS saat keluar ruangan, ditanya wartawan apa yang akan dilakukan, saya akan kejar para pelaku KM50 siapapun dia, saya tidak takut. Seperti yang Pak Rizal sampaikan kemarin juga tentang Masjid Nurul Ikhlas di Ciamplas, Bandung, itu di tengah-tengah kota. Masjid cagar budaya, ada catatan masjidnya, ada catatan cagar budayanya, sekarang rata dan digantikan Indomaret. Itu hanya satu saja dari sekian banyak kondisi-kondisi umat Islam yang nampaknya dalam posisi tidak diuntungkan. Nah, kemudian IBHRS kembali, apakah ini menjadi sinyal baru kah atau bagaimana Pak Rizal melihat ini? Ya, yang pertama Kang Epul, ya kita ucapkan selamat. Mabruk ya. Mabruk. Dan statementnya makbul. Mudah-mudahan dikabul. Amin. Gitu kan. Jadi dua hal itu menjadi sesuatu yang positif, ya, sekaligus menjadi harapan kita bahwa bebasnya HRS itu bisa menjadi energi baru bagi umat Islam atau perjuangan umat Islam, gitu kan. Jadi handicap seorang tokoh, ya, tokoh perjuangan bisa dieliminir. Itu satu poin. Poin yang lain tentu saja ya, kita mengapresiasi atas semangat juangnya IBHRS itu, ya, siap untuk melawan koruptor kalau tidak salah. Betul, itu aspek dimensi lebih luasnya, gitu kan. Kemudian biang kerok itu kan juga muncul kan. Itu kita kejar, tapi yang secara spesifik ya mengejar para pelaku pembantaian pengawal HRS di kilometer 50 itu, ya. Saya kira di situ lawannya berat kalau saya, tapi itu membutuhkan keberanian yang tinggi, dan statement perang itu saya kira juga menunjukkan keseriusan, siap menghadapi risikonya. Karena di situ ada geng Sambo, ada gengnya. Tapi kan geng Sambo udah selesai tuh. Iya, tapi kan orang-orangnya itu kan yang selesai Sambonya, dan dia sendiri kan masih bisa mengendalikan. Bajaklah indikasi bahwa dia masih bisa melakukan banyak hal, dan anak buahnya kan nggak otomatis bubar jalan begitu saja. Satu geng Sambo, belum ada geng Fadil Imran, karena kan keterlibatan
Polda Metro juga ada kan dalam kasus itu. Berarti ada tanda kutip geng. Gitu. Belum geng BIN. Karena ada operasi intelijen juga di situ ya, yang menurut buku putih kita yang sama-sama dibuat, peran intelijen juga besar. Pak Rizal, mohon maaf saya potong. Saya ingin sekedar memastikan, ketika diduga ada peran BIN juga, itu BIN sudah berada di bawah kendali presiden nggak atau belum tuh? Kan ada perpindahan itu ya? Saya kira sudah. Sudah ya? Sebetulnya akhirnya ujungnya apakah ini yang disinyalir ya oleh HRS itu bahwa biang kerok, ya, biang kerok itu biang, gitu kan? Karena ini ini mungkin tangan-tangan, ada biangnya, gitu. Karena ini dikualifikasikan pembunuhan atau pembantaian politik, maka nggak bisa lepas dari pengambil kebijakan politik. Kalau menurut saya Jokowi harus bertanggung jawab, gitu. Nah, cuman tadi tidak eksplisit apakah biang kerok yang dimaksud itu adalah presiden, gitu kan? Yang jelas baik Polri, yang di bawahnya ada juga tadi gengnya, gitu kan, Sambonya di bawah Polri itu ada juga BIN, semua kan di bawah presiden. Iya, ujung-ujungnya begitu ya. Nggak mungkin presiden, kalau menurut awam juga bacaannya, nggak mungkin tidak tahu. Itu pekerjaan seperti ini pasti dilaporkan, apalagi diumumkan di publik kan peristiwanya. Gitu. Lalu dan sekurang-kurangnya dengan diemnya saja sudah merupakan kejahatan sebagai pemimpin negara. Istilahnya apa Pak Rizal? Pembiaran. Crime by omission. Kejahatan dengan pembiaran. Nah, sosok IBHRS di mata umat Islam yang tentu juga banyak sekali pengikutnya ini membuat tentu kebahagiaan tersendiri di tengah ketika beberapa kali juga kita bahas para ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita ini sedikit sekali yang mau berani nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf kan semua melakukan, tapi nahi mungkar nggak semua. Apakah ini akan berpengaruh terhadap menggeliatnya kembali ulama-ulama kita untuk turut juga menyampaikan nahi mungkar dengan kebebasan IBHRS ini? Ya, sedikit banyak ada pengaruhnya, gitu ya. Apalagi kita di ujung rezim kekuasaan rezimnya Jokowi, tinggal berapa bulan kan, gitu. Dan umat Islam juga sedang melakukan konsolidasi, gitu ya. Maka kondisi itu akan diperkuat, gitu kan, konsolidasi umat ini dengan kehadiran kiprah kembalinya HRS itu, gitu Pak. Kira-kira Pak Rizal, ketika IBHRS sudah kembali bisa memimpin lagi demo, barangkali begitu kan, bisa melakukan kegiatan yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Apakah posisi IBHRS ini akan menjadi simultan bersama-sama dengan kelompok-kelompok Islam lainnya, ataukah ada semacam persiapan untuk IBHRS yang memimpin semua pergerakan Islam di Indonesia? Saya kira masih simultan ya, karena di Indonesia ini konsep kepemimpinannya tidak pernah tunggal, gitu, termasuk kepemimpinan pergerakan Islam, gitu. Maka nuansanya kolektif, kolegial, gitu kan, kepemimpinan kolektif kolegial. Jadi ada kebersamaan dari berapa person pemimpin yang punya kekuatan atau barisan ke bawah. Jadi nanti pengaruh IBHRS-nya itu memperkokoh itu. Jadi saya agak sulit mungkin membaca, gitu kan, kemungkinan semua orang akan di bawah HRS, gitu. Karena masing-masing punya kubu. Tapi gitu. Itu nggak masalah ya, selama pergerakannya sinergi, gitu, saling. Sinergi, makanya tadi simultan, gitu kan, ada sinergitas. Gitu. Karena bisa jadi memang yang ini lebih fokus ke sebelah sini, gitu, yang ini lebih fokusnya bisa jadi berbeda. Kan misalkan seperti
yang ramai juga diperbincangkan tentang salam apa ya namanya Pak Rizal? Salam lintas agama yang itu kemudian MUI bicara bahwa itu tidak boleh gitu. Ini kaitannya dengan akidah, tapi Menteri Agama sekarang atau pihak mana nih Pak Rizal mungkin lebih tahu. Ini menjadi hal yang dianggap katanya salam kan bukan doa. Konteks salam dalam Islam itu bukan hanya doa tapi ibadah. Gitu doang. Kalau ibadah ruang dalamnya akidah. Gitu. Ibadah itu kata saya baca mungkin pandangan Kementerian Agama juga atau sampai nanti ditarik lebih parah lagi adalah pandangannya BPIP. BPIP Badan Pembina Ideologi Pancasila yang menyatakan bahwa fatwa MUI itu bertentangan atau merusak ideologi Pancasila. Kalau menurut saya terbalik. BP itu badan perusak ideologi Pancasila. Gitu. Harusnya dibubarkan Pak, BPIP itu nggak ada gunanya itu, malah makan gaji buta. Dan malah bikin masalah di masyarakat yang ini ya, kita pernah tahu juga ada mau diganti katanya apa jadi Trisila, Ekasila itu kan muncul juga dari BPIP ya. Jadi BPIP itu paket rencana undang-undang HIP. Gitu, haluan ideologi Pancasila. Iya, betul. Badannya BPIP, tapi BPIP dibentuk duluan. Lucu Pak, gitu. Kontennya baru kemudian, tapi gagal kan. Dan di situ MUI pernah melakukan semacam declare kita akan adakan Masirah Kubro, demo besar-besaran untuk menggagalkan RUU HIP menjadi undang-undang. Nah sekarang BPIP itu ya sama saja dan ngaco BPIP ini sampai mengatakan tadi bahwa fatwa MUI itu merusak Pancasila. Wih, saya bilang justru itu memperkokoh Pancasila. Karena Pancasila itu kan pasti ada aspek keagamaannya dan agamanya Islam ada di situ dan MUI itu organisasi untuk mewadahi organisasi Islam. Jadi melihat untuk kepentingan umat Islam. Mayoritas dan umat Islam ataupun aspek syariah berkaitan salam spesifik. Dia bandingkan, ada yang membandingkan dengan yang lain. Kata yang lain kan nggak aspek ibadah, ya biarin aja yang lain mah. Tapi Islam melihat salam itu ibadah. Bahkan semua aktivitas kita jadi ibadah Pak Rizal ya. Dia melihat itu nggak masuk ibadah karena beda dengan sholat mungkin ya, tidak masuk puasa. Jadi dia nggak paham juga. Nggak paham Pak, ibadah itu dibagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh. Yang mahdoh itu yang ditentukan gitu kan, seperti tadi itu sholat, zakat, saum, haji misalnya. Tapi yang goir mahdoh adalah selainnya yang kalau dikerjakan sesuai syariat berpahala dan kalau melanggar syariat itu berdosa. Seperti misalnya berekonomi kan begitu, itu bukan ibadah mahdoh, goir mahdoh, tapi berekonomi ada aspek syariahnya. Gitu. Yaitu tidak boleh goror, tidak boleh riba, tidak boleh maisir kan begitu. Jadi di situ ada pahala dan dosa.